Halo semua, balik lagi di sini. Kalau kita ngomongin soal pernikahan dalam Islam, seringnya kan kita mikirnya itu cuma sebatas kontrak sosial aja. Padahal loh, maknanya itu jauh lebih dalam. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas apa sih tujuan-tujuan agung di balik pernikahan yang bikin ini jadi sebuah jalan suci, jalan menuju ketenangan dan bahkan kesempurnaan iman. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Di dalam Al-Quran, pernikahan itu bukan cuma disebut akad, bukan. Istilah yang dipakai itu mitsaqan ghalidhan, sebuah perjanjian yang agung, yang kokoh banget. Ini artinya apa? Ini bukan cuma janji antara kamu dan dia, tapi ini adalah sebuah ikrar suci yang disaksikan langsung sama Tuhan, dan fondasi inilah yang mengubah segalanya. Nah, dari fondasi yang super kokoh tadi, kita masuk ke tujuan pertama, dan ini yang paling personal nih, yaitu untuk mencapai ketenangan, baik secara emosional maupun spiritual, buat pasangan itu sendiri. Dan landasannya, itu ada langsung di firman Allah. Ayat ini tuh bukan cuma ngejelasin loh, tapi benar-benar negasin kalau rasa tentram, rasa cinta, rasa sayang yang muncul dari pernikahan, itu semua adalah tanda-tanda kebesarannya. Buat siapa? Buat kita yang mau mikir. Jadi pilar pertamanya itu namanya sakinah. Ini bukan sekedar adem ayem atau nggak ada drama ya, bukan. Sakinah itu ketenangan jiwa yang nancep di hati. Ini anugerah langsung dari Allah yang bikin pasangan itu ngerasa damai, utuh, pas lagi bareng. Sesuatu yang jujur aja susah banget dicari di tengah hubungan zaman sekarang yang serba cepat kan? Terus yang kedua ada mawadah. Nah kalau tadi sakinah itu kayak danau yang tenang, mawadah ini apinya. Ini tuh cinta yang menggebu-gebu, yang penuh gairah, percikan di awal-awal hubungan gitu. Tapi dalam Islam ini bukan tujuan akhir. Anggap aja ini bensinnya, bahan bakar awal yang penting banget buat nyalain mesin. Nah, disinilah letak kedalamannya, yaitu rahmah. Ini tuh kasih sayang yang tulus, yang penuh welas asih. Jadi pas apinya mawadah tadi mulai stabil jadi bara, disitulah rahmah tumbuh. Ini cinta yang lahir dari saling ngertiin, dari pengorbanan, dari badai-badai yang udah dilewatin bareng-bareng. Inilah lem perekatnya yang bikin awet. Jadi bisa dibilang ketiganya ini punya dinamika yang keren banget. Mawadah yang nyalain apinya. Terus waktu berjalan, pengalaman nambah. Api itu berubah jadi rahmah, jadi lem perekat yang super kuat. Nah, sakinah, ketenangan itu ibarat udaranya. Atmosfer yang selalu dijaga dan jadi tujuan utama dari semuanya. Tapi tunggu dulu. Keharmonisan ini bukan cuma buat mereka berdua loh, bukan. Ini justru jadi fondasi buat masyarakat yang lebih kuat. Oke, sekarang coba kita zoom out. Kita lihat dari gambaran yang lebih besar, dari unit terkecil sampai kebangunan sebuah peradaban. Nah, tujuan besar ini punya dua pilar utama. Pilar pertama, ini akarnya nih, yaitu menjaga nasab. Maksudnya, memastikan garis keturunan itu jelas. Ini penting banget buat stabilitas sosial, buat urusan hak waris, tanggung jawab, dan lain-lain. Terus pilar kedua, ini buahnya, membina generasi soleh. Jadi fokusnya bukan cuma banyak-banyakan anak, tapi gimana caranya mendidik generasi yang soleh, yang akhlaknya bagus, yang bisa jadi rahmat buat sekitarnya. Oke, lanjut. Islam itu agama yang realistis banget, nggak naif. Islam itu ngakuin kalau manusia punya kebutuhan biologis, dan justru menyediakan wadah yang paling terhormat buat memenuhinya. Dan ini poin pentingnya, kebutuhan ini tuh nggak dianggap kotor atau dosa. Sama sekali bukan, ini adalah fitrah, bagian dari settingan pabrik kita sebagai manusia. Jadi pertanyaannya bukan, boleh nggak sih dipenuhi? Tapi gimana cara memenuhinya dengan cara yang mulia? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya langit dan bumi. Di satu sisi, ada pernikahan yang mengangkat pemenuhan kebutuhan ini jadi ibadah, jadi jalan terhormat yang ngejaga martabat. Di sisi lain, ada zina, yang dianggap sebagai fahisyah, sebuah perbuatan keji yang justru merendahkan martabat dan bisa ngerusak tatanan masyarakat. Dan petunjuk dari Nabi soal ini praktis banget. Beliau bilang pernikahan itu ibarat benteng atau hisen. Coba bayangin, benteng yang kokoh buat ngelindungin diri dari godaan, buat bantu kita nundukin pandangan dan ngejaga kesucian. Ini kan solusi preventif yang jitu banget. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Tujuan tertinggi dari semua tujuan pernikahan. Sesuatu yang mengangkat pernikahan jadi salah satu pilar utama dalam keimanan seorang muslim. Setengah. Coba, berhenti dulu sebentar. Resapi angka ini. Bukan 1/10, bukan 1/4, tapi setengah. Gila kan?
Gimana ceritanya sebuah pernikahan bisa bernilai setengah dari seluruh perjalanan iman kita? Nah, ini dia jawabannya. Ada hadis yang bilang kalau salah satu ujian terberat buat iman kita itu ya ngelola hawa nafsu. Jadi, dengan menikah secara bertanggung jawab, kita itu seolah-olah udah ngebangun benteng paling kuat buat ngelawan ujian itu. Makanya dibilang kita udah ngamanin setengah dari agama kita. Sisanya tinggal fokus di setengah yang lain. Artinya apa? Pernikahan itu bisa mengubah seluruh hidup kita jadi ibadah. Suami kerja banting tulang buat keluarga, itu ibadah. Istri ngurus rumah dan anak, itu ibadah. Bahkan, hal yang paling intim antara suami istri pun, kalau niatnya benar, itu dihitung pahala. Keren banget kan? Pernikahan itu jadi semacam wadah buat kita ngumpulin ridho Allah di setiap detik kehidupan kita. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman sekarang, di mana hubungan itu seringkali cuma dilihat dari untung rugi atau romantisnya aja, kira-kira apa ya yang bakal berubah kalau kita mulai memandang pernikahan sebagai sebuah jalan suci? Sebagai ibadah yang nilainya setengah dari iman kita. Coba deh direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.